Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 kelas Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Pak Abdul Musi, hendak mempresentasikan atau menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi. Di kelompok 4 ini kita beranggotakan 4 orang. Ada Bella Granda Lestari, Brilianti Salsabila, Dimas Aditya Wijanarko, sama saya sendiri Cesari Suwardono. Oke, nah di sini kita menggunakan PPT yang sudah diberikan oleh Pak Abdul. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa itu tentu saja memiliki goals ya, dan goals atau kemampuan yang diharapkan itu kita mahasiswa itu mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dalam penyusunan perencanaan sistem informasi dalam sebuah organisasi bisnis. Jadi sesuai dengan apa yang dituliskan di judul pada awal slide PPT tersebut ya, kita lanjut aja ke indikator capaian. Nah, di indikator capaian ini kita akan disuguhkan menjelaskan perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua adalah kita membuat perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadinya kita harus tahu nih bagaimana sih perencanaan sistem informasi itu dan juga mengimplementasikannya itu bagaimana sih. Nah, itu kita juga harus tahu. Jadi indikator capaian yang bisa dikatakan berhasil itu adalah dua indikator ini. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Nah, di pembahasan sistem informasi bagian perencanaan itu kita diberikan 6 pokok poin ya, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi, lalu yang kedua kita akan menjelaskan tentang siapa yang merencanakan sistem, yang ketiga adalah tujuan tahap perencanaan, lalu yang keempat adalah proses perencanaan sistem, yang kelima adalah analisa kelayakan sistem, dan yang keenam adalah yang terakhir identifikasi kebutuhan sistem. Nah, nanti dari anggota kelompok 4 akan menjelaskan keseluruhannya. Nah, kita lanjut ke slide 5. Di slide 5 ini kita diberikan sebuah peta konsep ya, yaitu peta konsep daripada siklus pengembangan sistem, di mana dalam peta ini tuh dibedakan menjadi dua, yaitu front and back phase. Nah, front phase ini memberikan bagan-bagan yang berisikan yaitu adanya perencanaan sistem, adanya analisis sistem, adanya desain atau perancangan dalam secara umum, lalu evaluasi dan seleksi sistem. Nah, lalu untuk bagian back end phase-nya itu ada desain atau perancangan sistem secara terinci atau lebih detail lagi daripada yang awal, yaitu yang awal tadi umum, lalu yang terakhir ada implementasi penerapan sistem. Lalu ketika sudah jadi, sudah diimplementasikan, tentu saja kita harus melakukan perawatan terhadap sistem tersebut. Nah, di peta konsep ini kan terdapat beberapa tarikan garis kan, yang cukup banyak kan. Nah, tarikan garis ini semua itu saling berhubungan dan bertimbal balik. Artinya apa? Jadi artinya adalah ketika hendak melangkah ke langkah selanjutnya, harus mengetahui dulu nih apa yang sedang dilakukan dan sudah memahami betul bagaimana nantinya akan bekerja sesuai dengan perencanaan awal. Lalu ketika sudah di tingkat selanjutnya, maka harus menengok ke belakang dulu nih, ke tingkat yang sebelumnya. Itu dengan maksud dan tujuan tentunya, yaitu sebagai acuan dalam melakukan langkah yang sedang dilakukan saat ini. Begitu pula dengan seterusnya. Nah, ketika sudah memenuhi dan mengimplementasikan sebuah sistem yang dikembangkan, maka itu hasilnya harus melapor dari masing-masing siklus untuk mengetahui apa kelebihan dan kelemahan beserta bagaimana sih cara melakukan perawatannya. Jadi seperti itu. Jadi untuk lebih gampangnya itu peta konsep ini harus dipahami betul, harus benar-benar diterapkan secara teliti, dan juga dari semua divisi harus mengetahui bagaimana sih cara kerja atau langkah-langkahnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke slide yang ke-6. Slide ke-6. Nah, slide ke-6 ini kita akan sedikit menjelaskan dari definisi dahulu ya. Jadi perencanaan sistem ini adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasional dari sebuah organisasi. Nah, jadi perencanaan sistem juga berhubungan dengan perencanaan bisnis. Perencanaan sistem juga menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik,
tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Nah, dari definisi yang sudah dimaparkan tersebut itu selaras dengan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli ya. Nah, di kelompok kami ini kita mengambil dua dari pendapat ahli, yaitu ada Meda dan juga ada Latyamuddin. Nah, kita dari yang Meda dahulu nih, yaitu pada 2009 Meda itu mengemukakan bahwa perencanaan sistem merupakan tahap awal seleksi menyangkut sistem yang digunakan selama ini. Digunakan untuk menetapkan kelayaan proyek dan menentukan perkiraan awal, biaya, laba, dan variabel yang meningkatkan kinerja manajernya. Lalu untuk ahli yang kedua, kita menggunakan dari Latyamuddin pada tahun 2005. Beliau ini berpendapat bahwa perencanaan sistem informasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk membuat sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan dan diperoleh hasil alternatif sistem yang terbaik. Jadi dari definisi ini sudah jelas ya bahwasanya perencanaan ini tuh memang bertujuan untuk mendukung tujuan bisnis dan mengestimasikan hal-hal apa saja yang nantinya akan dilaksanakan atau yang akan dihadapi oleh perusahaan maupun organisasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya Bella Graninda Lestari, NIM 1908 1020 1066. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai siapa yang merencanakan sistem. Nah, kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi ini dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen ini menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya meningkatkan produktivitas, efektivitas, maupun peningkatan pelayanan. Lalu dalam banyak organisasi ini, manajemen puncak atau steering komite sangat berperan dalam perencanaan sistem. Idealnya terdiri dari CIO, CEO, CFO, dan eksekutif senior, perwakilan kelompok user yang lain. Nah, komite ini yang menggabungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Nah, adapun beberapa yang dilakukan dari masing-masing manajemen puncak tersebut, yaitu yang pertama, mereka menyelesaikan konflik teritori dan politik dari membangun sistem yang baru. Nah, lalu mereka menentukan prioritas proposal dan proyek sistem, lalu juga menyetujui perencanaan dan anggaran sistem, serta mereview kemajuan proyek, dan juga menentukan apakah proyek tertentu itu dapat dilanjutkan ataupun tidak. Baik, yang selanjutnya, slide selanjutnya ada tujuan tahap perencanaan. Nah, di sini ada poin penting, yaitu tujuan dari tahap perencanaan itu sendiri, yaitu untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan. Nah, lalu di dalamnya juga memuat mengenai informasi seperti yang pertama, adanya sistem informasi apa sebenarnya yang akan dikembangkan, lalu apa sasaran yang akan dicapai, dan juga berapa jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang telah tersedia dan juga siapa yang akan melaksanakan. Lalu slide yang selanjutnya yaitu proses perencanaan sistem ini sendiri, yaitu dikelompokkan dalam 3 proses utama. Yang pertama ada merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan. Lalu yang kedua, menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh komite pengarah. Dan juga yang ketiga, ada mendefinisikan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Dan juga slide selanjutnya ada tahapan proses perencanaan sistem. Nah, di sini terdiri dari 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu
Poin 1, mengkaji tujuan perencanaan strategi dan taktik perusahaan, lalu mengidentifikasi proyek sistem, lalu menetapkan sasaran proyek sistem, lalu menetapkan kendala proyek sistem, lalu menentukan proyek sistem prioritas, dan membuat laporan perencanaan sistem, serta langsung meminta persetujuan dari manajemen. Lalu tahapan yang kedua, yang masuk dalam tahapan kedua, yaitu kita lalu menunjuk tim analisis, lalu mengumumkan proyek pengembangan sistem, dan masuk ke tahapan ketiga, yaitu melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, lalu membuat usulan proyek sistem, dan yang terakhir meminta persetujuan dari pihak-pihak manajemen. Baik, itu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses tahapan perencanaan sistem terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama dilakukan dan dikembangkan oleh staf perencanaan yang terdiri dari 7 poin. Poin pertama yaitu mengkaji atau menetapkan apa tujuan dari perencanaan, strategi yang digunakan dalam perencanaan, dan taktik perusahaan dalam proses perencanaan. Dalam hal ini, organisasi bisnis bertujuan untuk mendapatkan laba, maka perencanaan sistem harus mendukung untuk meningkatkan laba. Poin kedua yakni mengidentifikasi sistem proyek, seperti sistem informasi pengendalian dan pemasaran, sistem informasi distribusi, serta sistem informasi produksi. Poin ketiga yakni penetapan sasaran proyek sistem, seperti pengendalian dan pemasaran. Dengan sasarannya yaitu memberi pelayanan order kepada pelanggan yang lebih baik. Kedua, meningkatkan pangsa pasar sistem informasi pengendalian distribusi dengan sasarannya yaitu mengoptimalkan jalur distribusi sehingga dapat mengurangi biaya distribusi. Poin keempat yaitu apa kendala dari proyek sistem, seperti batasan pada dana, waktu, dan struktur organisasi. Poin kelima yakni menentukan prioritas proyek sistem, seperti kebutuhan mendesak dan atau demi menghemat biaya. Poin keenam yaitu pembuatan laporan perencanaan sistem, dan poin terakhir yaitu permintaan persetujuan dari pihak manajemen perusahaan. Tahapan proses perencanaan sistem yang kedua dilakukan dan dikembangkan oleh komite pengarah dengan 2 poin prosesnya, yaitu menunjuk tim analis dan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Kenalkan, nama saya Brianti Salsabila dengan NIM 1908 1020 1078. Baik, untuk selanjutnya itu ada tahapan ketiga. Jadi di sini tuh melakukan studi kelayakan. Nah, untuk studi kelayakan ini bertujuan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan siap dilaksanakan atau dihentikan. Nah, langkahnya itu mencari fakta-fakta dari sistem yang sudah ada. Untuk teknik pengumpulan data sendiri di sini ada wawancara, observasi, kuesioner, dan sampling. Nah, kalau misalnya untuk wawancara itu merupakan sebuah pertukaran informasi direncanakan yang mempunyai kegunaan spesifik. Nah, sebuah mekanisme atau umpan balik dan jalan yang utama untuk mengumpulkan fakta studi saat digunakan dalam analisis sistem seperti itu. Nah, untuk tipe pertanyaannya ada terbuka dan ada yang tertutup. Kalau yang terbuka itu netral dan tidak membatasi, kalau yang tertutup spesifik dan menyediakan pewawancara lebih banyak, kontrol terhadap arah dan perkembangan dari wawancara tersebut. Nah, pertanyaan terbagi atas pertanyaan primer dan pertanyaan sekunder. Kalau misalnya pertanyaan primer itu spesifik, direncanakan, dan netral. Kalau pertanyaan sekunder berarti pertanyaan kelanjutan atau penelitian yang dirancang untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Setelah itu tidak direncanakan, selalu dihubungkan dengan pertanyaan primer kayak gitu. Untuk format urutan wawancara, yang pertama itu ada funnel format. Jadi ini tuh dimulai dengan pertanyaan terbuka, kemudian pertanyaan tertutup. Selanjutnya ada
inverted funnel format. Nah, jadi dimulai dengan pertanyaan tertutup, diluaskan menjadi ke pertanyaan yang terbuka. Nah, ini yang kedua ada sampling. Nah, sampling ini adalah aplikasi dari prosedur tertentu untuk mengurangi 100% dari jenis dalam sebuah survei. Nah, ini tujuannya itu untuk mengevaluasi atau memperkirakan berapa karakteristik dan populasinya. Nah, ini itu juga berguna untuk penentuan karakteristik atau nilai dari semua jenis yang memakan waktu lama kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada observasi. Observasi di sini itu bisa diartikan dengan mengamati. Nah, kalau mengamati ini mengamati orang-orang yang melakukan aspek yang bervariasi dalam pekerjaan mereka kayak gitu. Jadi terus sebelumnya itu melakukan pengamatan. Nah, analisisnya itu sebaiknya yang pertama mengidentifikasi dan menentukan apa yang akan diamati. Yang kedua memperkirakan lama waktu pengamatan yang dibutuhkan. Terus yang selanjutnya mendapat persetujuan manajemen. Terus yang terakhir menjelaskan pada peserta yang akan dilakukan apa aja sih yang untuk diamati kayak gitu. Nah, terus kalau observasi ini biasanya melakukan pengamatan yang paling efektif. Nah, observasi ini berupa dokumentasi dan organisasi catatan pengamatan. Terus untuk yang selanjutnya ini menyimpulkan analisis sistem dan mengomunikasikan penemuan. Yang terakhir menyiapkan laporan analisis sistem. Nah, kalau ini laporan analisis sistem yang disiapkan dengan baik, mendefinisikan dan meringkas penemuan yang dihasilkan dari mengumpulkan dan menganalisis fakta studi. Nah, kalau judul utama dan isi laporan itu meliputi yang pertama satu, alasan dan ruang lingkup dari analisis sistem. Yang kedua itu daftar masalah utama yang diidentifikasi. Yang ketiga, pertanyaan lengkap dan definisi dari kebutuhan pengguna. Yang keempat, daftar dari asumsi kritis. Yang kelima, ada rekomendasi. Nah, ini kalau misalnya menyajikan penemuan dengan lisan itu walaupun dengan didokumentasi itu perlu adanya penyampaian secara langsung dari manajer proyek, analisis sistem dan anggota lainnya. Nah, untuk 3 metode yang dapat digunakan itu menggunakan pengingatan, yang kedua membaca, yang ketiga tanpa persiapan. Nah, dari menyajikan penemuan dengan lisan ini menggunakan perangkat audio dan visual dalam penyajian lisan kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya masuk kepada tahapan ketiga, tapi data apa sih yang dikumpulkan? Yang pertama itu data organisasi, yang kedua ada data personil. Nah, biasanya personil ini yang berhubungan dengan setiap individu kayak gitu. Terus yang ketiga ada prosedur kerja, yang terakhir ada lingkungan kerja. Nah, ini analisis kelayakan sistem. Nah, nilai sistem dapat diukur dengan TILOS. TILOS ini biasanya itu disebut feasibility factor kayak gitu. Terus ada juga PDM atau strategic factor. Kalau studi kelayakan ini adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan. Nah, terus faktor kelayakan TILOS ini yang pertama itu ada kelayakan teknis. Jadi kelayakan teknis ini menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Nah, kalau teknologi yang dikehendaki untuk pengembangan sistem itu merupakan yang mudah didapat, maka secara teknik usulan kebutuhan sistem bisa dinyatakan layak. Nah, untuk kelayakan teknis sendiri itu ditunjukkan 3 pokok masalah. Yang pertama, apakah teknologi yang dipakai atau diajukan cukup praktis? Yang kedua, apakah saat ini telah mempunyai teknologi yang memadai. Terus yang ketiga itu apakah kita mempunyai pakar teknis yang memadai. Nah, untuk selanjutnya masuk kepada kelayakan ekonomi. Nah, jadi aspek yang paling dominan dari aspek kelayakan yang lain yaitu kelayakan ekonomi ini. Tidak dapat disangkal lagi pastinya ya, motivasi pengembangan sistem informasi pada perusahaan adalah motif keuntungan. Dengan demikian aspek untung rugi jadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem. Nah, kelayakan ekonomi berhubungan dengan return investment atau berapa lama biaya investasi yang dapat kembali kayak gitu. Nah, ini dalam aspek kelayakan ekonomi hal yang perlu dipertimbangkan itu ada 2. Yang pertama besarnya dana yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Nah, yang kedua manfaat yang diperoleh oleh sistem dibanding dengan biaya pengembangannya. Selanjutnya ada kelayakan hukum. Jadi kelayakan hukum ini menguraikan secara hukum apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Misalnya, itu tidak melanggar hukum jika diterapkan objek penelitian. Nah, misalnya itu bagaimana kelayakan perangkat lunak yang digunakan, bagaimana kelayakan hukum informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang dibuat.
apakah itu melanggar hukum atau tidak. Yang keempat ada kelayakan operasional. Nah, jadi penilaian terhadap kelayakan operasional ini digunakan untuk mengukur apakah sistem yang akan dikembangkan itu nantinya dapat dioperasikan dengan baik atau tidak dalam organisasi itu. Nah, kalau misalnya aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kelayakan operasional itu, yang pertama ada kemampuan dari personil-personil. Nah, kemampuan dari personil yang ada untuk mengoperasikan fungsi sistem yang akan dikembangkan perlu dipertimbangkan. Apakah menambah personil dengan training khusus untuk mengoperasikan sistem atau hanya cukup melakukan training untuk personil yang telah ada aja dan sama sekali tidak menambah personil dan tidak melakukan training. Yang kedua itu kemampuan dari operasi sistem untuk menghasilkan informasi. Nah, apakah sistem yang akan dikembangkan akan dapat beroperasi dengan semestinya untuk menyediakan informasi berkualitas kepada para pemakainya. Nah, yang ketiga itu kemampuan pengendalian dari sistem operasi. Apakah sistem yang akan dikembangkan memiliki pengendalian yang cukup untuk menjamin kebenaran hasilnya serta menjaga keamanan harta perusahaan. Yang terakhir itu ada efisiensi dari sistem. Nah, apakah sistem yang akan dikembangkan telah memanfaatkan sumber-sumber yang secara optimal, semacam pendayagunaan waktu dan personil-personil secara efisien. Yang kedua, harus dokumentasi dari data yang efisien. Yang ketiga, penundaan proses yang efisien. Nah, kelayakan operasional dapat juga dinilai menggunakan kerangka kerja PISIS yang dikembangkan oleh James Whitby. Nah, selanjutnya masuk kepada kelayakan jadwal. Untuk kelayakan jadwal ini, penilaian kelayakan jadwal digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem akan dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya masuk kepada menilai faktor kelayakan telos. Yang pertama itu menilai kelayakan teknik. Nah, dalam lembar kerja penilaian faktor kelayakan telos, kita perlu memasukkan sebuah contoh pernyataan yang sebaiknya ditanya oleh tiap penguji dan jawaban yang benar dan disediakan. Contohnya itu kelayakan teknik. Nah, jika sistem yang baru hendak menggunakan teknologi yang stabil dan telah diketahui penilaiannya mungkin 9,5 atau 10. Nah, kalau mungkin teknologi tersebut baru bagi perusahaan pemakainya, itu ini bisa jadi itu keluaran pertama dari pemasok atau beberapa pemasok terlibat dan dia tuh menggunakan sistem jaringan kerja yang sangat kompleks. Nah, sehingga atau kombinasi jawabannya itu biasanya cenderung iya. Terus si perusahaannya itu menurunkan penilaian secara drastis di bawah 10, biasanya kayak gitu bisa 6 sampai 8. Nah, dari contoh ini tentunya bahwa alternatif rancangan sistem general yang dievaluasi akan memerlukan teknologi baru dan standar dalam industri yang telah terbukti kemampuannya bekerja sehingga penilaian itu 9 dan itu wajar untuk dilakukan. Nah, yang kedua ada menilai kelayakan ekonomi. Nah, pertanyaan yang harus ditanyakan mengenai kelayakan ekonomi itu termasuk manajemen puncak yang didukung pengembangan proyek, sistem hingga selesai dengan sumber daya yang cukup. Tanpa dukungan manajemen puncak, sangatlah sulit untuk menyelesaikan sistem tersebut meskipun faktor-faktor lain itu sudah memadai. Nah, jika manajemen puncak memberikan indikasi mereka masih mendukung sistem tersebut tapi dananya belum ada, dan ada yang disediakan, maka penilaian kelayakan ekonomi berkisar antara 5 hingga 8, tergantung pada situasi juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya menilai kelayakan hukum. Jadi dalam beberapa contoh legalitas dari suatu proyek sistem bukanlah menjadi suatu permasalahan. Penilaian kelayakan legalitas harus menerima nilai 10. Nah, jika data personal yang sangat sensitif, misalnya itu kesehatan, tidak tersimpan baik, organisasi menjadi tidak terlindungi oleh hukum. Atau jika perancangan tidak merancang dengan memasukkan kontrol yang cukup terhadap kekacauan yang timbul, maka stockholder atau pendirinya perusahaan itu akan berjalan di jalur hukum yang menentang perusahaan dan bahkan profesionalis itu sistem merancang sistem. Nah, dalam contoh kita menentukan bahwa alternatif rancangan sistem general tidak termasuk data sensitif. Apapun yang perlu dikompromikan. Untuk selanjutnya itu ada menilai kelayakan operasional. Nah, sistem dengan dasar lokal atau grup umumnya lebih mudah untuk dioperasikan daripada sistem enterprise-wide. Nah, karena sistem tersebut lebih kecil dan sederhana dan lebih sedikit orangnya yang harus dilatih. Tapi, bila sistem enterprise-wide adalah sistem standar yang dikenal, maka dapat dinilai lebih tinggi daripada sistem dasar grup atau lokal yang memerlukan teknik
yang unik atau bersifat eksperimen. 5 itu ada menilai kelayakan waktu. Pengukuran kesalahan estimasi adalah kunci keberhasilan. Jika sistem terlihat sederhana, standar berbasis lokal, di mana total waktu pengembangan diukur dalam jam atau hari, maka kesalahan perkiraan yang dibutuhkan untuk perancangan implementasi menjadi kecil. Dan kalau sistem enterprise membutuhkan total waktu dalam tahun, itu biasanya kesalahannya semakin besar. Selanjutnya masuk kepada faktor strategi PDM. Nah, proyeksi sistem informasi yang diusulkan harus mendukung faktor strategi. Faktor kritis tersebut meliputi yang pertama itu P, productivity. Nah, jadi pengukuran jumlah output yang dihasilkan input. Tujuannya untuk mengurangi biaya tambahan yang tidak bernilai. Dapat diukur dengan rasio seperti total biaya buruh per minggu dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu atau jumlah input bahan dasar selama seminggu dibagi dengan jumlah bahan yang dihasilkan selama seminggu juga. Yang kedua, differentiation. Nah, ini pengukuran serba baik sebuah perusahaan dapat menawarkan hasil atau produk atau jasa juga yang berbeda sama sekali dengan perusahaan saingannya mereka. Diferensiasi dicapai melalui kenaikan kualitas, variasi, penanganan, pelayanan yang lebih cepat, biaya rendah, harga, dan lain-lain. Nah, untuk manajemen, pengukuran seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu manajer dalam perencanaan, pengontrolan, dan pengambilan keputusan. Tersedianya laporan tentang efisiensi produk terhadap harinya dibanding setiap bulannya, atau perubahan cetakan komputer ke gambar graf yang berarti dapat memperbaiki faktor strategi manajemen. Nah, untuk penentuan potensi sistem untuk menambah dan meningkatkan nilai sistem informasi selalu berpotensi menjadi sumber yang berharga bagi suatu organisasi. Hal-hal yang dilakukan oleh perancang informasi sebagai berikut. Yang pertama, itu menyangkut PDM juga ya. Yang pertama itu ada productivity. Nah, yang pertama itu juga caranya merinci komunikasi antar kantor dan operasinya melalui sumber dan jaringan bersama. Yang kedua, merancang interface user yang mudah digunakan dan berarti. Yang ketiga itu mengotomasi proses transaksi dan tugas. Yang selanjutnya kedua ada differentiation. Nah, ini mengotomasi dan memperbaiki rancang produk dan proses produksi untuk memberikan pelanggan produk dan jasa lebih murah dan modern. Yang kedua ada menyiapkan akses yang lebih baik data berhubungan dengan produk dan jasa. Yang ketiga ada menambah kecepatan respon terhadap kebutuhan dan permintaan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen. Nah, ini melaksanakan tugas secara efisien dan pandai. Selanjutnya bisa bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya inovasi. Selanjutnya mengurangi konflik. Nah, untuk menilai faktor strategi PDM itu yang pertama menilai produktivitas ya. Nah, itu ada produktivitas diukur dari biaya produksi untuk mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi, keefisiensi dan keefisienan suatu tugas proses yang ditingkatkan. Kalau yang menilai diferensiasi itu, jika perusahaan menggunakan sistem informasi yang membedakan produk dengan jasa, maka penghasilan dapat meningkat. Nah, bank-bank menggunakan teknologi informasi bermacam-macam untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, sehingga membuat pelanggan menjadi setia dan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Nah, kalau misalnya menilai manajemen itu, jika informasi yang dihasilkan sistem memiliki nilai tinggi dalam form dan substage, maka fungsi manajemen dapat ditingkatkan. Selanjutnya masuk kepada analisis biaya. Nah, kalau analisis biaya berhubungan dengan pengeluaran modal awal untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem. Nah, biaya yang berulang untuk mengoperasikan pemeliharaan sistem saat diimplementasikan. Nah, ini ada biaya pengolahan sumber. Pengolahan sumber itu dimulai dari instalasi kecil paket software berbasis PC pada pusat data yang berisi banyak mainframe yang beribu-ribu peripheral dan peralatan penyimpanan. Nah, biaya pengembangan implementasi sistem ini meliputi biaya pengembangan sistem, biaya instalasi peralatan, biaya pemrograman, biaya training, biaya testing, biaya konversi, seperti itu. Nah, untuk biaya operasi dan pemeliharaan itu elemen-elemennya itu ada biaya staff, biaya persediaan, biaya pemeliharaan hardware, biaya pemeliharaan software, biaya listrik dan lampu, biaya asuransi, lalu biaya telekomunikasi, selanjutnya ada biaya gedung dan biaya keamanan. Nah, untuk di dalam biaya ini ada benefit ya teman-teman. Nah, benefit ini keuntungan menambah jumlah permodalan untuk mengurangi biaya. Karena penjualan minus biasanya biayanya itu profit tadi. Keuntungan meliputi semua yang menambah profit perusahaan. Nah, kalau profit ini dibedakan menjadi
tangible benefit, nah atau keuntungan yang nyata. Yang kedua ada intangible benefit atau bisa juga dibilang sulit diukur. Nah biasanya pengukuran biaya ini dan keuntungan pakai metode NPV sama PVI. Nah kalau NPV ini atau bisa dibilang net present value merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan discount rate tertentu. Nah kalau metode PVI itu present value index. Jadi PVI ini sering disebut sebagai rasio biaya keuntungan atau B/C ratio atau profitability index kayak gitu. Jadi rumusnya PVI sama dengan total PV of profit dibagi net investment. Oke, pada yang terakhir ini ada identifikasi kebutuhan sistemnya. Untuk menentukan kebutuhan sistem ini ada beberapa poin. Yang pertama menentukan kebutuhan software dan hardware, 2 menentukan SDM, dan yang ketiga memperinci biaya. Nah, untuk perencanaan jadwal itu ada CPM dan Gantt chart. Pertama kita bahas CPM dulu ya teman-teman. Jadi CPM ini atau kepanjangan dari critical path. Nah, ini adalah merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk penjadwalan dan pemantauan proyek yang dilaksanakan. Nah, beberapa istilah biasanya digunakan di dalam metode ini. Yang pertama ada ES atau Earliest Start Time. Nah, ES ini merupakan waktu tercepat suatu kegiatan atau aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu kegiatan yang persyaratan pada urutan pengerjaan kegiatan. Yang kedua ada LS atau Late Start Time. LS ini merupakan waktu paling lambat untuk memulai suatu kegiatan. Yang ketiga ada EF. EF ini Earliest Finish Time. Ini merupakan waktu tercepat kegiatan yang dapat diselesaikan. Kalau yang LF itu Latest Finish Time. Nah, merupakan waktu paling lambat dapat menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, kalau CPM ini dikenal dengan istilah critical path atau jalur kritis yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap perlambatan pelaksanaan sehingga dapat menentukan tingkat priority kebijakan dalam penyelenggaraan proyek. Nah, pada CPM ini dikenal pula istilah slack time atau waktu penundaan suatu kegiatan tanpa mengubah jangka waktu proyek serta keseluruhan. Nah, slack time ini didapat dengan menggunakan rumus pada persamaan 1. Nah, rumusnya itu ada SIJ, LS, min ES atau S sama dengan LF min EF kayak gitu. Selanjutnya masuk kepada Gantt chart. Nah, jadi ini merupakan salah satu metode perencanaan dan penjadwalan proyek atau pekerjaan kompleks. Perencanaan waktu dan tugas harus dikerjakan divisualisasi menjadi bagian berbentuk batang yang melintang secara horizontal. Nah, di diagram ini juga dapat menunjukkan tanggal berakhir dan mulainya, lamanya waktu pengerjaan, hubungan antar tugas, termasuk beberapa banyak tugas yang diselesaikan per tahapan, dan siapa juga penanggung jawab terhadap pengerjaan tugas itu. Tampilannya dianggap mudah dipahami, membuat manajer itu lebih mudah memberikan gambaran beban kerja tim. Gantt chart dianggap sebagai salah satu metode yang dapat membantu organisasi untuk merencanakan proyek secara komprehensif. Nah, untuk software untuk membuat Gantt chart ini meliputi yang pertama Apache Open Office, nah, yang kedua ada Microsoft Project, yang ketiga Open Workbench, yang selanjutnya ada Project Libre, yang selanjutnya ada Open Project, yang selanjutnya ada Project Gantt chart, yang terakhir ada Microsoft Excel. Nah, untuk kelebihan dari si Gantt chart ini adalah mudah dibuat dan dipahami sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Yang kedua, dapat digunakan kembali jika memiliki proyek yang sama atau bisa digunakan berulang. Yang ketiga, dapat menjadi bahan evaluasi yang baik mengenai kriteria atau kinerja tim karena dapat menjadi acuan dalam pelaporan kemajuan aktivitas dari masing-masing tim. Nah, sementara untuk kekurangan sendiri dianggap kurang sesuai untuk proyek dengan skala yang besar dan kompleksitas yang tinggi. Yang kedua, sulit melakukan perubahan di tengah jalannya suatu proyek karena dapat merubah berjalannya kegiatan lain. Yang selanjutnya ada studi kasus dari perencanaan strategis sistem informasi, yaitu kami dari kelompok 4 mengambil studi kasus dari Lemigas. Nah, latar belakangnya yaitu Lemigas merupakan perwujudan dari keinginan pemerintah untuk memiliki sebuah instansi atau lembaga pemerintah yang menghimpun pengetahuan teknik tentang perminyakan
yang dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan. Nah, lalu penyediaan data dan informasi tersebut dilakukan melalui penelitian, perekayasaan, dan pengembangan minyak dan gas bumi migas dari hulu sampai ke hilir. Nah, lalu dalam menjalankan operasi bisnisnya, Lemigas ini didukung oleh struktur organisasi yang sangat minim, tetapi kaya akan fungsi. Lalu fungsi ini diakomodasi dalam suatu kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat. Jumlah pegawai yang dimiliki secara keseluruhan itu sekitar 657 orang. Lalu untuk klasifikasi berdasarkan tugas dan fungsinya, ada 403 orang yang berada di kelompok fungsional yang melaksanakan kegiatan lead bank dan pelayanan jasa teknologi, serta ada 254 orang yang merupakan pendukung. Adapun rasio antara tenaga pelaksana riset dan jasa teknologi berbanding pendukung yaitu sebesar 61 berbanding 39. Lalu ada metode perencanaan. Nah, di sini pada perencanaan strategis sistem informasi Lemigas ini digunakan metode perencanaan yang mengacu kepada John Ward and Joe Pippard yang diambil bukunya pada tahun 2003. Nah, yang akan dilakukan 4 macam analisis untuk mengetahui kondisi organisasi dan kondisi ISIT yang ada, yaitu yang pertama ada external business analysis, lalu yang kedua ada internal business analysis, dan yang ketiga ada external ISIT analysis, dan yang keempat ada internal ISIT analysis. Nah, kemudian dirincikan seperti gambar 1 berikut. Baik, slide selanjutnya masih membahas mengenai studi kasus dari Lemigas, yaitu ada batasan masalah. Yang pertama ada poin 3.1 mengenai identifikasi permasalahan bisnis. Nah, di sini penerapan ISIT strategis selama ini sangat membantu dalam menjalankan strategi bisnis yang sudah ditetapkan, terutama kegiatan operasional sehari-hari. Tetapi penerapan ISIT strategis hanya mempercepat proses yang sudah ada dan tidak bisa mendukung sepenuhnya strategi bisnis. ISIT strategis yang selama ini dijalankan Lemigas tidak ditulis dalam bentuk dokumen atau master plan. ISIT membantu dalam kegiatan promosi melalui laman website, tetapi hanya sebatas menampilkan berita dan kejadian atau event terbaru. Website yang ada belum dimaksimalkan penggunaannya, misalnya untuk kegiatan transaksi terhubung langsung secara online. Nah, ISIT di sini dapat mempercepat proses transaksi yang dilakukan nasabah atau customer. Lalu ISIT membantu dalam pencarian hasil kelitbangan yang didapatkan customer. Tetapi ISIT ini tidak bisa membantu menentukan berapa harga kelitbangan yang harus diberikan. Hasil kelitbangan yang perlu diberikan harga khusus ini. Nah, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kesempatan bisnis. Lalu, poin 3.2 ada kebutuhan informasi bisnis. Nah, strategi dan aktivitas bisnis pihak manajemen atau pihak terkait membutuhkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan keperluan bisnis. Nah, berikut ini merupakan informasi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada data mengenai posisi keuangan perusahaan, lalu memerlukan progres pekerjaan proyek yang sedang dilakukan, lalu memerlukan data mengenai kinerja pegawai, serta basis data sumber minyak, lalu memerlukan data keputusan pelanggan dan juga informasi mengenai kinerja organisasi. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan informasi yang berada pada level transaksi, hal itu mengurangi kemampuan Lemigas
dalam melakukan analisis bisnis. Kurangnya informasi untuk analisis bisnis menyebabkan perusahaan kehilangan peluang bisnis. Lantas sebagai contoh, tidak adanya informasi yang dibutuhkan untuk analisis pangsa pasar yang bisa menyebabkan perusahaan itu kehilangan peluang pengembangan pasar. Lalu ada peranan dari ESIT. Nah, Lemigas di sini mengimplementasikan ESIT untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan tersebut meliputi aktivitas keuangan, penggajian, kepegawaian, perpustakaan, dan komunikasi. Nah, lalu semua aktivitas itu ditangani menggunakan perangkat lunak yang belum terintegrasi. Nah, pengembangan perangkat lunak diserahkan ke masing-masing unit bisnis. Akibatnya, banyak silo-silo aplikasi. Demikian pula perangkat kerasnya struktur jaringan komputer yang ada di Lemigas itu kurang mendukung kegiatan bisnis. Hal ini karena belum diterapkannya kaidah-kaidah seperti keamanan, service level, serta aturan penggunaan jaringan komputer. Nah, lalu peranan teknologi informasi saat ini hanya sebagai pendukung ESIT yang hanya menangani kebutuhan yang bersifat ad hoc. Nah, hal ini disebabkan belum adanya perencanaan yang strategis dari ESIT. Lalu yang selanjutnya ada analisis internal dan eksternal lingkungan bisnis. Nah, di sini analisis internal dan lingkungan bisnis yaitu poin 4.1. Nah, berdasarkan dokumen yang dimiliki Lemigas dan hasil wawancara dapat dilakukan analisis terhadap lingkungan bisnis internal Lemigas. Nah, dalam analisis ini digunakan metode analisis untuk analisis internal yaitu value chain analysis. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan ke dalam dua bagian besar, yaitu ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Setelah itu, aktivitas tersebut akan dipetakan dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan solusi ESIT guna mendapatkan keuntungan bagi perusahaan seperti yang ada pada gambar kedua ini. Lalu yang selanjutnya poin 4.2 itu ada analisis eksternal lingkungan bisnis, yaitu mengenai 5 force model. Nah, teknik analisis ini bertujuan untuk menggambarkan peta persaingan bisnis Lemigas saat ini. Nah, model 5 force ini menganalisis intensitas persaingan yang terjadi dan industri-industri pesaing yang ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendatang baru, produk atau layanan pengganti, daya tawar pemasok supplier, serta daya tawar menawar pembeli atau pelanggan. Nah, hasil dari analisis ini dapat digunakan dalam analisis SWOT untuk menentukan peluang dan ancaman yang dapat timbul terhadap bisnis Lemigas. Lalu, yang selanjutnya, poin kelima ada analisis internal dan eksternal dari SEIT. Nah, yang pertama ada analisis internal SEIT. Nah, yang di sini ada pemetaan kondisi ESIT secara detail di Lemigas dengan menggunakan model McFarland Strategies Grid dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Nah, lalu ada juga analisis eksternal dari ESIT. Nah, analisis lingkungan eksternal ESIT ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan SEIT saat ini, mengacu tren jaringan komputer, aplikasi SI, dan implementasinya. Lalu penggunaan tren yang ada akan sangat membantu Lemigas dalam mencapai target strategi bisnis. Sebagai contoh, penggunaan tren jaringan komputer Lemigas dapat meningkatkan kecepatan
proses pengolahan data, dan efisiensi. Penggunaan tren open source dapat mengurangi pengeluaran. Nah, tren paket aplikasi yang memberikan solusi sistem yang terintegrasi seperti ERP, Enterprise Resource Planning, SCM, Supply Chain Management, dan CRM, Customer Relation Management, menjadi tren paket aplikasi yang layak untuk diadopsi. Misalnya, akses untuk memperoleh solusi ERP seperti Compare, ada open source solution, ada SAP, licensed solution, dan semakin mudah, serta ada manfaat penerapan solusi ERP yang sangat besar bagi perusahaan. Lalu yang selanjutnya poin ke-6, deliverable. Nah, di sini setelah dilakukan analisis internal eksternal yang dilakukan pada lingkungan bisnis maupun SIIT, maka tahap berikutnya adalah proses perumusan strategi SIIT perusahaan. Nah, tujuannya adalah agar strategi-strategi yang dibuat selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, strategi SIIT tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk strategi bisnis SI. Nah, strategi pengelolaan SI dan strategi implementasi portofolio aplikasi SIIT yang akan diterapkan di lingkungan Lemigas. Lalu yang selanjutnya masih membahas mengenai deliverable. Nah, tadi ada beberapa poin yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada identifikasi strategi SIIT berdasarkan critical success factor. Lalu yang kedua ada identifikasi future application portfolio. Dan juga yang ketiga ada gap analysis SIIT Lemigas. Nah, lalu dari beberapa poin tersebut disusunlah rencana implementasi. Nah, rencana implementasi ini yaitu pengembangan future application disesuaikan dengan skala prioritas. Nah, pengembangan aplikasi dapat dimulai pada semester 1 tahun 2010 dengan perbaikan integration system yang sudah ada dan pembuatan sistem data warehouse dan knowledge management. Nah, dilanjutkan pada tahun 2011 dengan pembuatan sistem informasi sumber minyak, serta pada tahun 2012 dibuat customer relationship management atau CRM. Nah, lalu ada kesimpulan. Nah, yang pertama, dari analisis dan perencanaan strategi sistem informasi yang telah dilakukan pada Lemigas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, perusahaan ini perlu melakukan inovasi bisnis secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan market share dan memenangkan persaingan di bidang retail yang semakin ketat. Lalu, kesimpulan yang kedua, pembuatan rencana strategis SIIT ini merupakan sebuah strategi vital dalam mewujudkan inovasi bisnis tersebut yang memberikan kontribusi besar dalam membantu pencapaian visi perusahaan. Lalu kesimpulan yang ketiga, perlu dibentuk sistem SIIT yang bertugas melakukan penelitian riset, perencanaan, implementasi, dan perawatan sistem-sistem SIIT yang ada pada perusahaan. Lalu yang keempat, untuk membantu pencapaian visi perusahaan perlu dilakukan pengembangan pada sejumlah aplikasi baru dan existing dengan prioritas dengan urgensi kebutuhan bisnis yang ada. Dan juga yang terakhir, yang kelima, dukungan monitoring dan kontrol yang baik dari pihak manajemen dalam penerapan rencana strategis SIIT sangat menentukan keberhasilan implementasi rencana strategis SIIT yang telah dibuat untuk Lemigas. Lalu saran. Nah, di sini dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada, perencanaan strategis sistem informasi Lemigas yang dilakukan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
perencanaan strategis yang ada perlu dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, disebabkan oleh perkembangan tren teknologi TI yang terus berkembang dengan cepat, diperlukan analisis lebih mendalam untuk implementasinya. Lalu yang kedua, ini juga diperlukan analisa secara lebih mendalam pada semua aspek seperti finansial, politik, hukum, dan aspek teknik infrastruktur untuk mendapatkan hasil yang optimal. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan selebihnya terima kasih banyak.